Fei, gimana hasil tangkapan kepitingnya? Lumayan banyak kok. Kepitingnya bagus-bagus nih. Nanti sampai rumah ibu bikinin bubur kepiting buat kamu ya. Pas banget buat nambah tenaga kamu. Ayo sini naik. Jalan Doujiang. Makasih Bu. Oh ya Bu. Tanaman pot itu laku nggak sih akhir-akhir ini? Laku apanya? Itu kan cuma ayahmu yang iseng gak jelas. Kerjanya bikin yang gak berguna terus. Kayaknya sih, balik modal buat beli potnya aja gak bakal. Jangan ngomong gitu dong. Siapa tahu ada yang naksir kan? Iya deh iya. Mana ada yang percaya? Udah kenyang juga masih aja makan. Ayo makan makan yang banyak. Hari ini ada reuni kelas. Kok aku nggak dikasih tahu ya? Bener juga sih. Aku ini kan cuma beban keluarga yang sakit-sakitan dan cuma bisa numpang hidup. Mana pantas aku ikut reuni kelas? Sialan, besok gue bakal live streaming lawan babi hutan. Tunggu aja sampai gue jadi seleb internet terkenal. Gue bakal pamer ke kalian kalau gue bisa hasilin jutaan setahun. Botol ini kan yang aku pungut dari selokan buat vas bunga. Kok rasanya ada energi yang gak habis-habis ya? Perasaan isinya cuma air keran biasa deh. Astaga, hampir lupa nyiramin tanaman. Ini kan mawar hasil stek yang aku rawat banget. Jangan sampai mati ya kamu. Loh kok bisa gini? Jangan-jangan botol ini benda pusaka ajaib. Li Fei bakal sukses besar nih. Mawar pelangi ini kelihatannya mahal banget. Harus ganti pot nih, terus dijemur biar kena matahari. Wangi apa nih, kok harum banget? Nak, ini mawar punya siapa? Itu mawar stek yang aku iseng bikin Bu. Ya ampun, seumur hidup ibu baru kali ini lihat yang begini. Belum pernah lihat mawar 7 warna ini. Nak, bunga apa ini ya? Bisa mekar sampai 7 warna. Jangan salah, ternyata cantik juga. Pak. Jeruk-jeruk sudah matang semua. Temani ibu urus kebun buah yuk. Kita cabut rumput buang hama atau apalah. Oke sip, ayo jalan. Ya aku ikut juga dong. Fei, badanmu itu lemah. Kamu diam di rumah saja ya. Istirahat sana, istirahat. Ayo. Mari demi persahabatan. Kita bersulang. Bersulang. Wah, hotel Oasis ini mewah banget ya. Memang pantas jadi hotel bintang 5. Ya jelas dong. Kalau bukan karena Kak Chow manajer di sini. Mana mungkin kita punya kesempatan menikmati ruang privat sebagus ini. Ayo makan-makan. Kak Hao Li Fei mana? Kenapa dia tidak datang? Itu aku sudah tanya. Dia sepertinya enggan datang. Malah lupa sama orang itu. Sudahlah, dia datang atau tidak juga tidak penting. Li Fei si penyakitan yang cuma di rumah itu kan. Aku rasa dia juga malu buat datang. Bukan begitu, bagaimanapun kita kan teman sekelas. Kalian ini ngomongin orang di belakang. Maksudnya apa? Bukan, aku mau ceramah. Kamu ngapain sok suci di sini? Sudah. Demi aku dan Kak Chow. Kalian jangan bertengkar lagi dong. Aduh iya, sudah. Makan ayo. Demi menghargai primadona Su dan Kak Chow. Gue nggak mau ribut sama lo. Si Li Fei update status tuh. Apa nih? Anjir, keren banget. Li Fei beneran bisa numbuhin bunga 7 warna. Wah, titisan Dewa Tani nih. Woi, jangan pada diem aja dong. Buruan pada komen biar makin akrab sama teman sekelas. Ayo dong pada gerak. Kita minum segelas lagi. Bersulang. Gimana kalau kita ke rumah Li Fei aja? Kita lihat aslinya bunga 7 warna itu kayak gimana. Ide bagus tuh, ayo jalan.
Dasar sekumpulan orang norak. Nggak pernah lihat dunia luar. Oke. Biar gue buka mata kalian. Kita lihat apa itu cuma 7 mawar biasa. Padahal baru diisi air tadi siang. Sekarang harusnya udah pas nih. Airnya mantap juga. Jangan berisik dah Huang, ini bukan makanan. Tunggu dulu. Makanan. Anjir. Botol ini emang beneran barang sakti. Nggak bisa dibiarin, gue harus cari barang lain buat dicoba. Nah, ginseng tua ini kan dulu dipetik kakek di gunung. Tapi karena umurnya udah ketuaan, makanya dipakai buat ngerendam arak obat. Boleh juga nih gue pakai buat eksperimen. Araknya udah kadaluarsa apa ya, kok bau banget. Ini susah juga masukin ke botolnya. Hah, Hah, ketemu caranya, tinggal cemplungin aja botol ini ke dalam kan beres. Emang jenius banget gue. Kok nggak ada perubahan apa-apa ya? Wah, harusnya ginseng ini udah busuk karena direndam kelamaan. Wah, ternyata sudah tumbuh tunas baru. Bukan cuma itu. Aromanya juga menyebarkan wangi arak yang pekat. Es ungu ini benar-benar harta karun yang hebat. Sudahlah, lupakan dulu. Simpan saja dulu barang ini, nanti baru bawa ginseng ini untuk ditanam. Dah Huang, kau sudah pulang. Dari mana saja kau? Kenapa bisa terluka begini? Apa kau habis berkelahi rebutan sesuatu dan kalah lagi ya? Sudahlah. Tunggu aku amankan dulu ginsengku ini, nanti aku kembali lagi untuk mengurusmu. Wang Nan, kenapa kau datang kemari? Kan Kak Fei tidak datang ke reuni sekolah. Makanya kami berdua mendadak memutuskan untuk menengokmu. Masa teman lama tidak disambut sih? Tentu saja aku sambut. Wah, aku iri sekali dengan kehidupan desa di sini. Begitu asri, begitu tenang. Tidak seperti di pusat kota, penuh gemerlap dan pesta pora, bising sekali. Kalau bukan karena ayahku pakai koneksi orang dalam, memasukkanku jadi manajer di Hotel Oasis. aku juga mau menyepi di sini hahaha. Kehidupan desa apanya? Ini kan cuma kerjaan petani bau. Aku sih lebih suka Tokyo. Atau kota besar seperti Paris. Di sana bisa belanja sepuasnya. Wangi sekali aroma arak ini. Ini pasti arak Maotai tahun lama. Arak simpanan asli, harganya pasti mahal sekali. Uang jutaan pun belum tentu bisa dapat. Si Li Fei ini kelihatannya bukan orang kaya. Jangan-jangan dia orang hebat yang menyamar. Sudah, jangan melamun, ayo masuk. Eh.
Lo luka di badan Da Huang kok hilang. Kak Fei anjingmu ini bisa minum arak ya? Ah anjingku itu. Memang punya kebiasaan buruk. Kalau sebelum makan tidak menenggak sebotol maotai. Dia makannya aja udah nggak nafsu. Udahlah nggak usah diurusin. Masuk ke dalam dulu yuk. Li Fei masa anjing dikasih minum maotai mahal sih. Ini mah namanya buang-buang barang. Emangnya lu mau? Ya udah ntar sisanya gue bungkusin buat lu bawa pulang. Lu nyamain gue sama anjing ya? Gue nggak bermaksud gitu loh. Masuk ke dalam dulu yuk. Sejak kapan si Li Fei jadi tajir begini? Aduh. Katanya daging liar gini banyak parasitnya loh. Makanan gini emang bisa dimakan. Ah nggak apa-apa kok susu. Kita kan cuma sesekali aja makannya. Nggak kayak si Afei yang tiap hari makan ginian. Kita mah tiap hari makannya kaviar. Atau nggak masakan Jepang. Sekali-kali nyobain makanan kampung yang murah. Ya hitung-hitung ganti suasana lah. Tapi makan kok nggak ada kuahnya sih. Bisa nggak kecerna nih? Sialan dikira rumah gue restoran gratis apa? Udah numpang makan minum masih banyak nuntut lagi. Uhuk-uhuk pelan-pelan dong. Nggak ada yang ngerebut kok. Bang Fei nggak ada kuah nih. Ambilin air pegunungan dong buat minum. Kalau nggak gue bisa mati keselak nih. Iya ini gue ambilin. Pakai minta air pegunungan segala lagi. Mau cari di mana coba air pegunungan? Oke gue kasih lihat ke kalian. Apa itu air pegunungan yang asli? Nih air pegunungannya datang. Jangan pada rebutan ya, gue duluan yang minum. Wah, rasanya enak banget. Udah dong sini gantian gue mau coba. Ini. Airnya beneran enak loh, coba deh. Ternyata jernih banget airnya. Ini enak banget. Emang bener ya kata orang air pegunungan itu bagus. Gak ngangka rasanya manis banget. Rasa capek langsung hilang abis meminumnya. Air ini memang mantap ya. Dibandingkan air mineral ratusan ribu sebotol yang biasa aku minum. Ini jauh lebih enak. Bang Fei boleh minta 1 galon lagi gak? Eits, air pegunungan ini stoknya terbatas. Stok terbatas? Li Fei masa gitu aja pelit sih. Cuma minum air doang. Pakai dibilang stok terbatas segala. Barang ini butuh waktu buat prosesnya. Kalau ngikutin kecepatan minum kalian, siapa yang sanggup nyediain coba? Fei Fei ada di rumah gak? Fei Fei. Ada orang di rumah gak? Paman Wang Fei. Pas banget kamu datang. 2 orang ini adalah pengepul tanaman obat liar. Mereka berani beli mahal. Mau tanya sama ayahmu, belakangan ini ada dapat barang bagus gak? Beberapa tahun ini nasibku lagi kurang bagus. Gak dapat tanaman obat yang bagus. Ternyata 2 orang ini pedagang obat. Cuma ada 1 ginseng liar. Kalian mau beli gak ginseng liar? Tentu saja saya beli. Ginseng liar yang sudah tua, harganya bisa mahal sekali loh. Nak coba bawa saya lihat barangnya. Ya sudah kalau gitu mari masuk ikut saya oke. Ini barangnya. Gak ngangka ada ginseng kualitas super begini. Kok bisa? Lihat reaksi istrinya. Apa ginseng ini sebenarnya barang langka ya? Padahal kata orang tua itu, ginseng ini umurnya paling cuma 7 atau 8 tahun. Gak ada khasiat obatnya. Gak bakal laku mahal. Kalau tahu mahal sayang banget kalau cuma dijadikan arak. Dilihat dari bentuk batang dan akarnya. Usia ginseng ini setidaknya sudah di atas 35 tahun. Dan lagi teknik penggali ginseng ini juga sangat hebat. Tidak ada cacat sedikit pun. Anak muda ginseng ini saya ambil. Baiklah silakan Bapak tawarkan harganya. Kalau harganya cocok silakan bawa. Cih ginseng butut itu paling cuma laku beberapa ratus perak. Kalian ini berisik sekali dari tadi. Dikira harta karun apa? Kualitas ginseng ini benar-benar payah, barang rongsokan begini. Orang lain biasa mengirim berkarung-karung ke rumahku, dan semuanya adalah ginseng tua Gunung Changbai yang harganya ribuan. Jauh lebih bagus berkali-kali lipat daripada sampah ini. 2 bocah ingusan yang tidak tahu tinggi rendahnya langit. Ginseng Changbai yang kalian sebut itu cuma hasil budidaya. Bahkan disebut ginseng pun belum tentu layak. Ginseng liar yang benar-benar tua. Punya uang pun belum tentu bisa membelinya. Pak tua jangan sampai tertipu dia. Barang itu tadinya terkubur tanah entah seperti apa aslinya. Menurutku itu cuma ginseng biasa. Punyaku ini bukan ginseng biasa. Ini adalah ginseng abadi. Bukankah ini mustika awet muda yang melegenda itu? Anak muda. Saya tawar 1 juta yuan. 1 juta. 1 juta ginseng ini semahal itu.
Aku tidak salah dengarkan. Sesebatang ginseng ini harganya 1 juta. Seumur hidup aku belum pernah melihat uang sebanyak itu. Cepat katakan padaku. Ini pasti mimpi kan? Kamu tidak apa-apa kan, kamu kaya mendadak? Cuma barang rongsokan begini. 1 juta kek. Kakek sudah pikun ya? Dasar bocah perempuan bodoh, kalau tidak tahu apa-apa pulang saja dan baca buku. Belajarlah yang banyak dan jangan asal bicara, supaya tidak mempermalukan diri sendiri di luar sana. Kakek ini auranya luar biasa. Sepertinya dia bukan orang sembarangan. Anak muda, kalau kamu rasa harganya cocok, saya bawa sekalian sama potnya ya. Barang sebagus ini, harus saya bawa pulang untuk diteliti baik-baik. Wah, harganya bukan cuma oke, tapi benar-benar sangat memuaskan. Silakan Pak, bawa saja. Pak Anu, Xiao Zhao kasih uang tunai 1 juta ini ke adik ini. Ini uang tunai 1 juta. Dik, coba hitung dulu. Tidak usah, saya percaya sama Bapak. Wah, ini sih benar-benar bakal kaya mendadak. Ginseng butut yang baru beberapa tahun berubah kena mutasi albino. Jadi ginseng langit liar berusia 30-an tahun. Kalau begitu nanti saya akan gali lebih banyak ginseng, biarpun usianya masih muda. Bisa saya ubah jadi barang berharga pakai mutasi ini. Tunggu. Adik ini jangan-jangan mau membatalkan ya? Dik, kita kan sudah sepakat ada uang ada barang. Bapak. Bapak salah paham. Maksud saya tuh, saya mau minta nomor kontak Bapak. Nanti kalau saya dapat tanaman obat bagus lagi saya jual ke Bapak. Oh, begitu rupanya. Sudah selesai dicatat. Tidak banyak dan tidak mencolok. Kita saling kontak ya. Wih, ini mawar 7 warna. Tadi cuma asyik lihat lampu doang. Sampai-sampai tidak sadar ada bunga ini. Ini kan mawar 7 warna yang diposting Bang Fei di statusnya. Cantik sekali mawar 7 warnanya. Menurutku sih ini cuma terbuat dari plastik. Aku juga mikir begitu. Sialan, seumur hidup gue 20 tahunan ini, belum pernah tuh lihat mawar 7 warna. Li Fei, apa sih maksud lo? Nipu orang pakai bunga plastik palsu begini. Susu, lo maklumi saja lah si Fei. Namanya juga anak muda, hobi pamer gaya, gue ngerti kok. Lagian gak sembarang orang di umur segini bisa jadi supervisor hotel. Sini coba lihat mawar 7 warna punya teman lama gue. Gak beli, jangan pegang. Cuma seikat bunga rongsokan doang kan. Apanya yang harus dibanggain sih? Lu ngerti apa sih? Ini varietas mawar jenis baru. Mas, boleh saya lihat sebentar? Silakan Pak. Cantik banget. Xiao Zhao, tolong telepon Bos Chu. Bilang di sini ada barang yang dia suka. Bos Chu datang. Wah. Emang daerah Jiangze kita punya cewek sebening ini ya? Lap tuh ilermu, malu-maluin aja. Bos Yue, mana mawar yang kamu bilang itu? Lihat nih, ini barangnya. Kalau emang beneran 7 warna. Boleh saya lihat lebih dekat? Oh, silakan. Li Fei, tadi gue mau pegang aja gak boleh? Lu kan gak beli? Ini beneran hasil tanam alami. Bukan buatan tangan. Gimana Bos Song, gak bohongin kamu kan? Bunga ini bener-bener indah. Ini varietas langka yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya fotoin dulu buat dosen pembimbing saya. Mas dapat bunga ini dari mana? Dosen saya aja belum pernah lihat loh. Dia itu ahli botani terkenal di negara kita. Gawat, gue jelasinnya gimana nih? Haha, saya cuma iseng nyambung-nyambungin batang kok. Saya juga gak tahu kenapa tiba-tiba jadi begini. Cuma iseng nyambungin. Pas kuliah kami juga pernah coba kayak gitu. Tapi semuanya gagal total. Apalagi mawar 7 warna ini sama sekali gak ada bekas sambungannya. Udahlah, mungkin ini resep rahasia dia. Mas, pot bunga ini boleh dijual ke saya gak?
Ini varietas langka. Saya harus diskusiin harganya sama dosen saya. Lebay banget sih, cuma pot bunga butut doang juga. Kalau kau suka ambil saja. Bagaimana kalau bunga ini 80.000? Pot bunga ini saya tawar 80.000. Bagaimana, boleh tidak? 80.000, 80.000. 80.000. 80.000. Gila, benda begini harganya 80.000. Dengan uang sebanyak ini di tangan, barang begini bisa kita dapatkan sebanyak yang kita maukan. Sudahlah, sudahlah. Dik, kalau kau merasa jumlahnya kurang, saya bisa tambah sedikit lagi. Tidak usah 80.000 ya, 80.000. Bang, lain kali kalau ada jenis langka begini ingat hubungi saya ya. Beres. Bos Yue, kalau begitu saya pamit dulu. Oke. Dik. Hari sudah malam. Kami juga mau jalan. Ingat ya, kalau ada tanaman obat bagus hubungi saya. Hati-hati di jalan, bos. Ayo jalan-jalan. Mantap. Tempat ini kotor dan bobrok sekali, menjijikkan setengah mati. Ayo jalan. Li Fei. Jangan bilang aku ketua kelasmu ini tidak membantumu ya, kapanpun kau mau mulai kerja. Datang saja cari aku di Hotel Oasis. Tentu saja kalau mau rebahan jadi sampah masyarakat juga lumayan sih. Ayo. Dasar gembel. Dahuang, kau yang menyelamatkanku ya. Dasar anjing bodoh. Yes. Selamat, tuan rumah telah memperoleh jurus hujan kecil. Jurus hujan kecil adalah salah satu mantra dasar petani spiritual. Sederhana dan mudah dipelajari. Digunakan untuk bercocok tanam. Kegunaannya sungguh luar biasa, tiada habisnya. Botol ini ternyata beneran bisa bikin aku belajar sihir. Bodoh amatlah, aku coba dulu aja. Wah, beneran berhasil dong. Ilmu dewa nih gila. Nanti aku bakal pamer abis-habisan ke kalian. Muah muah muah. Namanya keren banget nih. Tutup botol Dewi Kuan Im emang manjur. Sekalian aja mulai sekarang aku panggil kamu layar LC. Kayaknya aku harus tidur bentar nih. Pot mawar 7 warna di halaman mana ya? Jangan-jangan ada maling masuk. Bu, ibunya anak-anak sini deh, sini cepetan. Apa sih Pak, kok heboh banget? Ini duit dari mana sebanyak ini? Cepat bangunin anak kita. Jangan-jangan, bangun nak. Nak. Bu, Pak, kalian udah pulang. Bu, Pak, kalian udah pulang. Fei, duit segini banyak dari mana? Jadi ceritanya begini. Waktu aku lagi makan tadi, tiba-tiba ada orang lari masuk. Ya, begitulah kejadiannya. Maksud kamu ginseng liar bapak laku 100 juta? Betul. Hahaha, kalau gitu. Bapak harus lebih sering ke gunung nih. Siapa tahu bisa gali ginseng liar lagi, hahaha. Mana ada rezeki nomplok kayak gitu terus-terusan. Tapi ya dengan uang 100 juta ini, udah cukup buat Fei kita nikah, haha. Menurut bapak sih, nikah sama cewek kota juga cukup ini mah, hahaha. Sini. Si Dawang kok rasanya agak aneh ya hari ini. Dawang duduk. Dawang salaman. Dawang joget breakdance. Amazing, gila. Sapi kuning besar itu sudah jadi siluman ya? Ah, Fei. Ibu, ada apa? Ibu sama ayahmu mau ke kebun menyirami jeruk-jeruk itu. Cuma mau kasih tahu kamu. Menyiram air.
Jurus hujan kecil ini kegunaannya tiada akhir. Pas banget buat dicoba di kebun. Ayah ibu. Aku ikut juga dong. Aku sama si kuning cuma tiduran di rumah. Badan rasanya mau kaku semua karena kebanyakan rebahan. Ya sudah ayo jalan. Ayo kuning jalan. Teh jeruk ini harus benar-benar matang. Masih harus tunggu lagi nih. Masa bodoh biar aku coba dulu. Jurus hujan kecil ini. Oh. Kali ini tidak boleh seperti yang kemarin. Kalau pingsan di kebun ini kan bisa gawat. Jadinya. Ayah ibu aku akan segera kembali ya. Hah. Bagus kali ini aku tidak pingsan. Kok tidak ada perubahan ya? Wah gila. Ini cepat sekali. Sebentar saja sudah matang. Wangi buahnya harum sekali. Luar biasa. Manis ada asamnya dikit. Rasanya hampir sempurna. Seumur hidup aku belum pernah makan jeruk seenak ini. Hehe. Jeruk yang ada di pasaran sekarang. Kebanyakan kecil dan asam rasanya. Kalau jeruk kualitas unggul milikku ini dijual di pasar, pasti harganya mahal dan laris manis hehe. Kuning konyol kita bakal kaya raya hehe. Ayo lihat-lihat sini. Jangan sampai kelewatan ya. Jeruk si botak ini sekali lihat saja sudah tahu barang jelek. Ukurannya kecil rasanya juga tidak enak. Cari untung memang harus jual buah di luar musim biar harganya mahal. Jeruk jelek begini saja lakunya 8 yuan. Jadi kalau aku jual 15 yuan masih wajar dong. Ayo yang lewat jangan sampai ketinggalan ya. Jeruk pusar yang besar dan segar nih. Baunya harum rasanya manis. Hei mas. Coba dilihat-lihat dulu sini. Neng cantik beli sedikit dong. Hei, sini buruan mampir. Hei mas. Jerukmu ini dijual berapaan? Oh jerukku ini harganya 15 yuan. Ini panen dari kebun sendiri loh. Rasanya manis banget. Bapak boleh coba cicip dulu kok. Apa 15 yuan mahal banget? Kenapa kamu nggak ngerampok saja sekalian? Mau cepat kaya ya kamu sudah gila kali. Kalau nggak mau beli ya sudah nggak usah beli. Kau malah main serang pribadi begini sih. Anak muda ini berani banget jual jeruk 15 yuan. Ternyata dia lebih licik daripada aku. Ayo jeruk-jeruk. Jeruknya cuma 8 yuan saja. Enak murah dan nggak nipu orang. Cuma 8 yuan. Murah meriah enak dan jujur jualan nih. Oke saatnya aku keluarkan jurus andalan. Wangi apaan nih kok sedap banget. Iya benar wangi banget ya. Lisa. Li Fei ayo kita cek ke sana. Hei bang jeruk ini harganya berapa? Oh yang ini 8 yuan saja. Waduh kok jeruk abang kecil-kecil begini sih? Wah kalau itu Neng nggak paham deh. Ini tuh murni alami dan bebas polusi loh. Nggak pakai semprot pestisida sama sekali. Nggak kayak yang di sana itu besar dan kuning banget. Jangan-jangan itu isinya cuma suntikan bahan kimia berbahaya. Punya mas kok wangi banget sih. Ayo silakan dicoba beli sedikit. Aroma buahnya benar-benar kuat dan segar ya. Anak muda kamu ini sama saja seperti dia. 8 yuan setengah kilo. Aku beli banyak nih. Pasar ini kan, sebentar lagi juga mau bubar. Jeruk bututmu ini nggak bakal laku. Sebentar lagi juga busuk. Jeruk saya ini, sekarang harganya 20 yuan setengah kilo. Kurang 1 sen pun nggak saya jual. Kalau nggak laku ya saya kasih orang saja.
Nggak perlu Anda repot-repot. Tadi kan masih 15 yuan. Kok tiba-tiba jadi 20? Wah, kamu ini jujur sekali ya. 20 heh. Dasar orang udik kampungan. Ngelunjak banget sih lu. Jualan jeruk gaya lu. Wangi dan manis katanya. Nggak enak nggak usah bayarkan. Bro, jeruk busuk gini lu jual 20 yuan. Serakah banget sih lu jadi orang. Gue makan jeruk impor tiap hari aja nggak sampai 20 tuh. Woi sini lihat semua. Si kampungan ini mentang-mentang kita orang kota banyak duit. Dia mau peras kita habis-habisan. Iya bener, ini sih namanya nindas orang jujur. Menurut gue pedagang licik kayak gini harus dilaporin. Betul-betul, jangan-jangan timbangannya juga dicurangin tuh. Laporin, harus dilaporin. Iya, basmi pedagang nakal. Nggak boleh ngebiarin kebiasaan buruk kayak gini. Tuan muda Wang. Kalian berdua ini memang. Hahaha, hei. Lu sudah mau tamat riwayatnya masih aja keras kepala, minggir. Halo Bapak. Kami terima laporan dari warga. Katanya lapak Bapak menaikkan harga secara tidak wajar. Mohon kerjasamanya untuk diperiksa. Boleh nggak masalah? Kalau begitu saya mau tanya sama Bapak petugas. Alasannya apa? Pak, jeruk Bapak ini dijual 20 yuan setengah kilo. Harganya sudah jauh di atas pasaran. Pertama di papan ini tertulis harganya 20. Harganya tertera jelaskan. Iya benar. Kedua, apa aku ada memaksa orang beli? Juga tidak ada. Coba cicipi ini. Rasanya enak sekali. Ini jeruk paling enak yang pernah kumakan. Masa sih? Wah, rasa jeruknya kuat sekali. Sekarang kan bukan musim jeruk. Jadi jeruk seenak ini dia jual 20. Apa itu keterlaluan? Keterlaluan tidak, haha. Tidak keterlaluan sama sekali tidak. Baiklah, duduk perkaranya begini. Kami sudah menyelidiki masalah ini. Kios ini tidak menaikkan harga sembarangan. Kalian semua bisa belanja dengan tenang. Apa jeruk biasa begini bisa seenak itu? Dasar kampungan tidak tahu barang bagus. Tiap hari aku makan jeruk impor. Jeruk kualitas begini dilirik pun tidak. Aku bukan bilang kalian. Maksudku dia itu. Kami ini pegawai pemerintah, tidak menerima pemberian warga. Oh, tapi kami bisa beli pakai uang. Waduh, jadi tidak enak saya. Sudah kusken bayar ya? Hati-hati di jalan. Dua petugas. Jangan pergi dulu, Pak. Bos, aku mau 2 kilo. Oke, aku mau 5 kilo. Aku mau 5 kilo, oke. Jangan buru-buru. Satu-satu ya. Antre satu-satu. Iya. Jangan berebut, sabar ya. Bu mau jeruknya. Bu, jeruknya manis loh. Kalian juga mau beli? Aku nggak sudi makan makanan murahan begitu. Aku Huang Kiao, biarpun hari ini mati kelaparan nggak akan sudi makan jerukmu itu sedikit pun. Nih jeruknya. Bro. Jeruk ini enak nggak? Ganteng, boleh bagi cicip dikit dong buat kita berdua. Pergi sana kalau mau makan, beli sendiri. Alah, cuma jeruk jelek begitu doang. Gue juga nggak butuh. Betul tuh, pasti rasanya asam dan sepat. Padahal baru setengah hari. Sudah laku lebih dari 2000. Bos, jerukmu masih ada berapa? Aku mau 50 kilo. 50 kilo. Wah, ada pelanggan besar nih. Ternyata kamu nggak sangka ya. Cusinya dan begini ternyata cantik juga ya. Kamu lihat apa sih? Maaf. Sial, lupa tutup datanya. Nona Cu, jeruknya sih ada tapi. Tapi apa? Tapi harga grosir dan eceran jerukku sama saja. Nggak masalah, hitung saja pakai harga normal. Oke, jadi 2000. Sip. Lugas banget, aku suka. Gimana kalau kita tukaran kontak? Waktu itu aku buru-buru jadi lupa. Nanti kalau butuh lagi aku bisa menghubungimu. Nona cantik ini, kalau kedepannya bisa jadi pemasok tetap, maka urusan stok jeruk jadi aman. Ini kartu namaku. CEO Hotel Sing You.
Kenapa apa aku kurang ganteng? Haha, enggak kok. Kalau begitu sekarang aku antarkan jeruknya ke tempatmu. Nggak usah, nanti ada orang yang ambil. Pergi sana. Gila ya, lu ngapain sih? Lu ambil grosir jeruk ini di mana? Kasih tahu gua dong. Rahasia dagang, gak boleh disebar. Bangsat, lu berani main-main sama gua. Percaya gak gua bikin lu gak bisa jualan besok. Jadi sekarang lu ngancam gua nih. Anggap aja begitu. Dawang serang. Tongkat besi gua ini dari baja tungsten loh. Anjing ini bisa-bisanya gigit sampai patah sekali, Hap. Tato ini ya. Sayang banget ada di badan lu. Pergi lu sana. Iya, gua pergi, ampun. Waduh, Eugene Mei ini emang beneran barang bagus ya. Si Dahuang yang udah dimodifikasi ini ternyata bisa nyamber tongkat asahan sekali, Hap. Kekuatan gigitannya ini. Udah hampir ngalahin macan kali ya. Ayo Dahuang, kita pulang. Silakan masuk. Siu, ada apa kok ketawanya seneng banget gitu? Berita super bagus dong. Coba ceritain. Bos Chu, Anda gak tahu ya? Tingkat perputaran meja restoran Sinyu kita hari ini itu 10 kali lipat lebih banyak dari biasanya. Omset sehari ini aja udah setara setengah bulan yang dulu. Tinggi banget. Itu semua gara-gara jeruk yang bos beli itu loh. Jeruk yang saya beli. Tamu hari ini pada rebutan pesen piring buah jeruk itu. Tiap meja pasti pesen beberapa piring. Malah ada yang sampai bungkus belasan porsi buat dibawa pulang. Sekarang stoknya udah gak cukup buat menuhin permintaan. Perasaan stok buah kita banyak banget deh. Kok bisa sampai kurang sih? Jeruk di dapur kan ada banyak, tapi yang mereka mau cuma 50 kilo jeruk yang bos beli tadi pagi itu. Sekarang sisanya udah dikit banget. Yang dipesan tadi pagi. Jangan-jangan itu jeruk yang dipesan dari Li Fei. Oh ya Bu Chu, jeruk ini ibu beli di mana sih? Perlu nggak saya kirim orang buat beli lagi? Banyak pelanggan lama pada ribut minta piring buah jeruk itu. Saya sudah sajikan piring jeruk yang lain. Mereka cicip sedikit langsung dibuang. Saya belum pernah makan piring buah jeruk seenak ini. Asam manisnya pas banget, segar dingin enak sekali. Abis makan mau makan lagi. Benar-benar nggak bisa berhenti. Jeruknya Li Fei memang enak sih. Siu, harga piring buah jeruk kita hari ini berapa? 88 satu piring. Oh ya, Bu Chu. Bos Yue hari ini juga datang ke hotel Sinyu kita. Dia puji jeruk kita habis-habisan loh. Bilang mulai sekarang mau datang tiap hari. Bos Yue bukannya punya anoreksia parah ya? Nggak ngangkat jeruk ini bukan cuma enak, tapi juga bisa mengobati anoreksia. Gawat, saya harus segera hubungi Lin Wei. Halo. Halo Pak Li Fei, saya Chu Siu. Wah, Halo Nona Chu. Saya mau pesan 300 kilo jeruk. Hari ini ada, besok juga ada. Barang langka itu mahal harganya. Kalau saya pasok jeruk tanpa batas ke hotel Sinyu, maka harga jeruk pasti bakal turun. Aduh, maaf ya. Nona Chu, hasil panen kebun kami sekarang cuma ada sekitar 150 kilo saja. Kalau kamu mau, kamu harus tunggu saya pulang tidur dulu buat istirahat. Tunggu saya bangun baru saya petikkan buat kamu. Hahaha. Agak ngantuk nih. Apaan sih petani buah zaman sekarang kok belagu banget? Dia bahkan berani mematikan telepon Pak Chu kita. Pak Chu, gawat, ada masalah besar. Ada kejadian apa? Pak Chu, ada tamu yang bikin keributan di restoran. Saya tanya sekali lagi ya. Jeruknya itu bisa keluar atau tidak? Pak Kian, jeruk itu benar-benar sudah habis. Baiklah, saya tidak jadi makan. Bos Chu, Anda datang di saat yang tepat. Coba Anda nilai sendiri. Saya ini terhitung pelanggan lama di tempatmu kan? Minta sepiring jeruk saja, apa itu keterlaluan? Begini, kamu pergi dulu sana. Baik. Pak Kian, soal jeruk kami ini. Memang benar-benar sudah kehabisan stok. Kehabisan stok? Bos Chu, jangan bercanda deh.
Siapa yang tidak tahu kalau di Jiangsu ini, Hotel Sinyu kalian adalah hotel besar papan atas. Stok di gudang seharusnya sangat melimpahkan. Jangan-jangan Anda sengaja menahan stok demi taktik pemasaran ya? Haha apa? Pak Yue. Anda datang pas sekali. Coba Anda yang menilai. Menurut Anda apa minta sepiring jeruk itu keterlaluan? Maksudmu jeruk yang punya aroma istimewa itu? Benar-benar benar sekali. Saya belum pernah makan jeruk seenak itu. Rasanya masih belum puas makannya. Pelayan malah bilang sudah habis merusak suasana saja. Jujur saja ya. Saya juga datang ke sini demi jeruk itu. Tapi pelayan bilang padaku, kalau jeruknya sudah ludes terjual. Jadi kau ini benar-benar tidak bisa menyalahkan pacu kita. Pokoknya saya tidak mau tahu. Kalau hari ini saya tidak bisa makan jeruk itu, saya akan batalkan semua kerja sama dengan Hotel Sinyu. Pak Chu. Bagaimana ini? Saya juga tidak tahu. Busu. Ngomong-ngomong jeruk ini kamu beli di mana sih? Kamu juga tahu kan aku punya masalah susah makan yang parah. Cuma jeruk ini yang bisa bikin selera makanku balik lagi. Kalau hari ini kamu bisa bawakan jeruk ini buatku. Seluruh pesanan jamuan perusahaanku bakal kuserahkan padamu. Baik dua bos sekalian. Tunggu sebentar biar ku coba cari. Afei jual seharga 21 begini apa nggak kelewat sadis harganya. Nah keluarga kita memang miskin. Tapi kita pantang cari duit dari nipu orang. Ayah ibu tenang saja. Kapan sih keluarga Li kita pernah nipu orang? Begini saja aku jelaskan pada ayah. Jeruk ini tuh, alasan kenapa bisa dijual semahal itu. Murni karena rasanya memang enak banget. Ayahmu ini kan bukan gak pernah makan jeruk. Mau seenak apa juga tetap saja. Wah enak banget. Emangnya jeruk ini bisa seenak apa sih? Ayahnya anak-anak. Kamu ini reaksinya berlebihan banget deh. Ya ampun enak banget. Jeruk kebun kita kok tiba-tiba jadi enak begini rasanya. Gawat mati aku. Gimana aku harus jelasin ini? Mau Sinyu siapa nih? Oh. Cuma teman kok. Adik ganteng tolongin kakak dong gawat nih. Tuh kan lihat anakmu punya pacar. Dengar suaranya kayaknya orangnya oke. Pacaran sama yang lebih tua lagi. Emangnya kenapa kalau lebih tua? Istri lebih tua itu bawa hoki besar tahu. Ternyata Li Fei ini masih jomblo. Aku punya ide bagus. Ibu ayah ngomong apa sih? Halo Om Tante, saya pacarnya Afei. Tunggu ya nanti. Kalau kerjaan saya sudah kelar saya pasti main ke tempat Om dan Tante. Kamu jangan bercanda dong. Aku nggak bercanda kok, aku serius. Kenapa apa kamu nggak tertarik sama kakak? Kalau bisa jalin kerjasama bareng Bos Qian dan Bos Yue dalam jangka panjang, bisnis Hotel Sinyu pasti bakal makin sukses. Terus aku juga bisa bebas dari nasib jadi tumbal perjodohan keluarga. Bukan gitu, aku cuma ngerasa aku nggak pantas buat kamu. Bercanda ya? Ini kan Chu Sinyu. Primadona nomor 1 di kota Jiang. Jangan-jangan aku lagi mimpi nih. Nanti aja bahasnya aku mau antar jeruk dulu ke tempatmu. Tunggu. Ayah ibu ada pesanan dari hotel. Sisa jeruknya biar aku aja yang antar. Sini mana alamatnya? Biar aku yang jalan. Ya udah kamu aja yang antar. Aku masih nggak percaya loh. Jeruk begini bisa laku 20 yuan sekilo. Wah hotelnya mewah banget. Halo. Ya halo. Saya yang mau antar jeruk. Posisi saya sudah di depan lobi hotel ya. Baik saya segera ke sana. Ya oke sip. Halo paman-paman yang antar jeruk kan? Iya benar semuanya ada di sini. Nah ini dia aromanya. Hahaha. Kalian berdua tolong bawa masuk jeruk ini ke dapur. Paman sesuai kesepakatan kita tadi. 150 kilo jeruk harganya 3.000 yuan. Ini ada uang 5.000 yuan. Sisanya buat upah capek paman. Semoga kita bisa terus kerja sama ya. Ya tentu. Senang bekerja sama dengan Anda. Senang bekerja sama juga. Kalau begitu paman, hati-hati di jalan saya permisi mau lanjut kerja. Ya mari. Sampai jumpa.
Jeruk ini beneran bisa laku 20 yuan per setengah kilo ya? Ini sebenarnya harga pasarnya yang naik tahun ini. Atau memang harganya yang melambung gila-gilaan? Hehe. Hehe. Sini berikan padaku biar Pak Chu saja yang pergi. Melihat-lihat perusahaan. Maaf membuat dua bos menunggu lama. Kalau begitu saya tidak sungkan lagi ya. Jeruk ini enak sekali. Jeruk ini benar-benar ajaib. Sekarang nafsu makan saya jadi bertambah. Pak Su, kamu harus stok jeruk ini lebih banyak ya. Kedepannya saya akan datang setiap hari. Hei, kalau tidak ada jeruk aku bakal tidak senang loh HMH. Bos Qian, asalkan kamu puas itu sudah cukup. Jeruk ini, benar-benar barang bagus. Kedepannya saya harus datang setiap hari. Sebuah kehormatan Bos Yue bisa datang ke Xingyu. Bos sekalian, buah hari ini diantarnya agak lambat, jadi pelayanannya agak kurang. Kalian bawa pulang saja 2 kantong buah ini. Anggap saja sebagai permintaan maaf kami. Terima kasih, kalau begitu saya tidak sungkan ya. Aduh. Berhubung jeruknya juga sudah dimakan, buah pirnya juga sudah diambil. Kalau begitu terima kasih Pak Gu atas jamuannya, sampai jumpa. Kalau begitu kami pamit dulu. Ayo Bos Ye. Pak Chu. Hari ini Hotel Xingyu kita bergantung pada piring buah jeruk ini. Kita berhasil menarik banyak pelanggan baru. Bisa tidak kita borong semua jeruk dari kebun mereka? Kita ambil semua stoknya. Kamu pikir saya tidak memikirkan itu? Barusan saya baru saja membicarakan hal ini dengannya. Tapi dia bilang memetik buah itu terlalu melelahkan. Dia cuma jual sebanyak yang dia petik. Lagi pula dia tidak menerima pesanan. Tidak menerima pesanan. Kalau begitu kita kirim orang sendiri untuk memetik, tidak bisa ya? Tidak bisa juga, saya sudah bicarakan hal ini dengannya. Katanya dia melarang orang asing masuk ke kebunnya. Takut rahasia teknologinya bocor. Kok bisa ada orang seperti dia sih? Baru kali ini aku melihat petani buah seaneh ini. Hei. Jeruk di seluruh kebun ini ada sekitar 7-8 ribu kilo. Kalau dihitung harganya 20 per kilo. Itu berarti totalnya 100-an ribu lebih. Gila, aku bakal kaya raya lagi. Hehe, bukan cuma itu. Setelah dimurnikan oleh botol Yujing, kekuatan fisikku juga jauh melampaui manusia biasa. Satu kotak jeruk ini beratnya ratusan kilo. Tapi saat berada di tanganku, rasanya seringan kapas. Berasa jadi Ultraman Taro. Halo ya, orang dari restoran Xingyu sudah datang. Kali ini mereka minta 300 kilo jeruk. Oke, tunggu ya. Aku segera pulang. Muah. Ya, dia datang. Bos Li, akhirnya Anda kembali juga. Kamu siapa? Halo, nama saya Zhou Xiyu. Saya asisten Presiden Chu sekaligus manajer hotel. Oh, halo. Halo, ini uangnya 6.000. Apa Anda mau hitung dulu? Tidak usah, kasih ke ayahku saja. Paman, silakan dihitung. Paman, silakan dihitung. Buat apa dihitung segala? Memangnya paman tidak percaya padamu? Hahaha. Paman, ceng jerukmu ini dijual 20 per kilo. Harganya sadis amat. Yah, kok Huang Qiang ada di sini. Bajingan ini, seharian kerjanya cuma maling dan bikin onar. Dulu dia tertangkap basah mencuri ikan orang, malamnya dia malah nekat meracuni kolam ikan itu. Huang Aiping, kau bicara sembarangan apa sih? Hehe. Cantik, di tempatku juga ada jeruk loh. Gimana kalau kamu ambil di tempatku aja? Harganya cuma 8 kok. Paman, aku duluan ya. Hati-hati ya, Cantik, jangan pergi dong. Harganya masih bisa digoyang kok. Paman, cen jeruk di tempatmu ini. Kenapa bisa laku 21? Bagi rahasianya dong. Di sini tidak menyambutmu. Hei, jalan raya ini memangnya punya nenek moyangmu. Asal kamu tahu ya. Dasar penyakitan. Kalau masih belagu, awas saja kolam ikanmu bakal aku. Hei, sudah.
Jangan bikin onar di sini. Awas ya, ayo pulang gawang. Awas saja kau lihat nanti. Masuk. Bos. Tamu restoran kita belakangan ini makin sepi. Semuanya lari ke Hotel Sinyu. Benar, bahkan Bosma juga pindah ke Hotel Sinyu. Padahal Bosma beberapa tahun ini selalu makan di Hotel Oasis kita. Tidak pernah sekalipun ke Hotel Sinyu. Kenapa dia juga ikutan pergi? Aku butuh sebuah. Bukan cuma Bosma. Bahkan Bos Lee dan Bos Zhao juga lari buat cari jodoh. Kau bilang apa? Kau bilang apa? Jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Mana ku tahu sialan. Saya juga kurang paham. Bagaimana kalau bos telepon dan tanya saja? Dasar sampah. Percuma aku mempekerjakanmu. Halo. Bos Ma, aduh. Beberapa hari ini tidak mampir makan di Hotel Oasis kami. Saya rindu sekali loh. Hahaha, oh. Aku lagi makan di Hotel Sing Yu nih. Restoran musik. Iya, lagi pengen ganti suasana aja. Udah dulu ya, piring buah jeruknya udah dateng. Halo. Kamu cepetan suruh orang ke Hotel Sing Yu. Beliin aku satu piring buah jeruk bawa ke sini. Bos, stok jeruk kita kan masih banyak. Ngapain harus jauh-jauh beli ke Hotel Sing Yu sih? Disuruh pergi ya pergi aja, gak usah banyak omong. Si Wu Wenzong ini otaknya konslet kali ya. Masa malah nyumbang omset buat saingan sih? Mending aku aja yang jadi bos Oasis sekalian. Cepetan berangkat, siap bos. Bos, Hotel Sing Yu itu sakit jiwa ya? Satu piring buah harganya 188. Itu juga baru aja naik harganya. Padahal cuma beberapa butir jeruk biasa doang. Menurutku tamu-tamu itu cuma penasaran aja. Paling beberapa hari lagi juga balik. Ini. Jeruk ini kok enak banget sih? Hah, masa sih? Sini aku cobain, hem. Hotel Sing Yu dapat stok jeruk dari mana ya? Seumur hidup aku belum pernah makan jeruk seenak ini. Iya, bener. Kalau Hotel Sing Yu punya jeruk seenak ini, pasti bakal narik banyak pejabat sama orang kaya. Buat mereka, uang 188 itu mah receh. Biarpun harganya 998, mereka gak bakal mikir dua kali. Bos, perlu aku selidikin gak pemasok mereka? Biar aku cari cara buat borong semua stoknya. Kalau jeruk-jeruk ini cuma dijual di Oasis kita, bisa jadi senjata ampuh buat ngehancurin Hotel Sing Yu. Hehehehe. Ternyata kamu gak bego juga ya. Tunggu apa lagi, cepetan urus sana. Kalau gak beres kamu berhenti aja jadi manajer. Siap, Pak Wu. Aku pergi sekarang juga. Bos Yue, Anda datang lagi ya? Semua demi jeruk ini. Saya sampai menunda rapat perusahaan. Hari ini saya mau makan sepuasnya. Tidak masalah, Bos Yue, silakan masuk. Baik. Tuan Yue, Anda mau pesan apa? Bawakan dulu beberapa piring buah jeruk. Yang cepat ya, saya sudah ngiler setengah mati. Kemarin malam saya datang terlambat, makannya jadi kurang puas. Hari ini saya harus bungkus beberapa porsi. Ini benar-benar aneh. Cuma setelah makan jeruk ini saya baru nafsu makan. Benar rasa ini. Sinyu. Keluarkan semua menu andalan restoran kalian untuk saya. Setelah makan jeruk ini, selera makan saya langsung naik. Anoreksia Bos Yue benar-benar sembuh berkat jeruk ini. Baik. Beritahu dapur untuk masak lebih banyak buat Bos Yue. Siapkan menu andalannya.
Bos Yue, kalau begitu saya tidak ganggu makan Anda lagi. Oke, tidak apa-apa, lanjutkan saja kerjamu, jangan khawatirkan saya. Siu, stok jeruk di dapur kita tinggal berapa? Kira-kira 75 kilo. Sepertinya cukup untuk persediaan hari ini. Begini saja, nanti aku pulang sebentar. Kamu ikut aku cari Li Fei. Baik. Aku harus cari tahu sampai jelas. Apa rahasia di balik jeruk milik Li Fei ini? Sampai bisa menyembuhkan anoreksia. Halo sayang, ada apa? Li Fei, kamu ada di mana sekarang? Haha, aku lagi di kebun memetik jeruk buat kalian. Kalau aku ke sana sekarang boleh tidak? Aku bawa teman, bisa bantu kalian petik jeruk juga. Sekarang jeruk-jeruknya sudah matang nih. Biarpun orang-orang itu disuruh masuk kebun buat bantu-bantu, mereka juga nggak bakal nemu apa-apa kok. Lagian di kebun ini ada ribuan kilo jeruk. Kalau ada mereka yang bantuin, kita sekeluarga malah enak bisa santai-santai kan? Oke deh, kalau gitu datang aja. Aku kirim alamatnya ke kamu ya. Hem. Pak Chu, sepertinya kita diikuti deh. Tahu nggak itu mobil siapa? Coba lihat plat nomornya. Kayaknya itu mobil Wang Chao, supervisor Hotel Oasis. Si Wu Wenzong ini lumayan cerdik juga ya. Dia tahu harus ngikutin kita buat nemu lokasi kebun jeruknya. Pak Chu. Gimana kalau saya putar-putar dulu? Buat ngecoh dia biar lolos. Dijamin mereka bakal bingung 7 keliling. Sudah terlambat. Alamatnya sudah di depan situ. Terus gimana dong? Saya punya ide. Halo Li Fei. Saya mau tanya sebentar, di desa kalian ada orang lain yang nanam jeruk nggak? Kenapa? Bos Chu ngerasa harga jeruk kami kemahalan ya? Terus mau cari tempat lain? Bukan begitu, kami lagi diikuti orang. Kayaknya mereka mau ngerusuh bisnis kita. Di ujung barat desa ada satu gubuk petani. Pemiliknya namanya Huang Qiang. Huang Qiang, oke. Saya mengerti. Nanti kalau urusan di sini sudah beres kami langsung ke tempatmu. Siri, arahkan ke kebun di sisi barat desa. Kita ke sana dulu. Baik. Kak Chow, kayaknya kita ketahuan deh. Gimana nih? Ya mau gimana lagi? Ikutin aja terus. Sialan. Asem banget, gila, ini pasti gara-gara aku kurang ngasih pupuk deh. Kenapa rasanya tidak enak begini? Aduh, kalau jeruk-jeruk tahun ini tidak laku lagi. Si Xiao Cui di rumah bisa-bisa kabur sama orang lain. Bukankah itu si cantik yang waktu itu? Kali ini datang berdua nih. Wah, keberuntungan asmaraku akhirnya datang. Halo dua nona cantik. Kalian cari siapa? Apa jeruk di kebun ini dijual? Aku mau beli beberapa ratus kilo jeruk. Oh alah, ternyata mau beli jeruk toh. Tapi ini pas banget. Aku justru lagi pusing, jeruk ini tidak laku-laku. Jual dong, tentu saja dijual. Begini saja dua nona cantik, tunggu dulu di sini. Aku petikkan yang segar buat kalian ya. Hehe. Kamu tidak perlu merasa terbebani. Si Wang Qiang ini masih punya istri dan simpanan. Nah dua nona cantik. Ayo cepat cicipi jeruk petani asli yang besar ini. Tidak usah, semua jeruk ini aku beli seharga 15 yuan. Aku mau 2000 kilo. Ini ada 200 yuan buat uang lelahmu. Kamu pergi petik dulu sana. Nanti kami akan datang ambil. Tadi aku kurang jelas dengar omonganmu. Berapa harganya sekilo? 15 yuan sekilo. Kalau kamu rasa harganya terlalu rendah, aku masih bisa tambah lagi sedikit. Tidak. Segini saja sudah cukup kok. Buset, 15 yuan. Aku bakal kaya mendadak nih. Kalau begitu kalian berdua urus urusan kalian dulu saja. Aku sekarang juga pergi petik buat kalian. Baik, kami pergi dulu ya.
Ingat ya, jangan sampai dijual ke orang lain. Nanti sebentar lagi aku datang ambil. Tenang saja, aku Huang Qiang paling bisa dipercaya. Dengan harga setinggi ini, cuma orang bodoh yang mau jual ke orang lain. Hehe. Bang, tunggu sebentar. Kau panggil aku. Ya iyalah, memangnya siapa lagi kalau bukan abang. Bawa BMW tampangnya juga kayak bos besar. Jangan-jangan kesini mau beli jeruk juga. Bos, kalian ada perlu apa? Saya Wang Chao, manajer Hotel Oasis. Mau tanya sesuatu nih. Orang-orang tadi beli jeruk dari tempat kalian ya? Jelas dong, jeruk kami kan terkenal di mana-mana. Di kota sebelah juga nggak bakal nemu yang kayak gini. Kalian mau beli juga? Berapa harganya sekilo? 20 sekilo. Mahal juga ya, tapi kualitasnya nggak bisa dibandingin sama lapak pinggir jalan. Tadi saja dua cewek cantik itu pesan 2000 kilo di sini. Nih lihat. Uang mukanya masih ada di sini. Sepertinya benar. Tadi aku lihat sendiri Chu Xinyu kasih uang ke dia. Kebunmu ini masih bisa hasilkan berapa banyak jeruk? Masih ada 3000 kilo lagi. Ada 1500 kilo, tapi harus nunggu beberapa hari, baru matang. Oke. Saya borong semuanya. Diborong semua. Kayak mendadak nih aku. Ini baru bos tajir melintir. Jangan senang dulu, saya harus lapor bos dulu. Halo bos. Jeruknya sudah ketemu, tapi harganya agak mahal. 20 sekilo. Yang matang ada 3000 kilo, masih ada 1500 kilo yang belum matang. Kamu yakin itu tempatnya? Saya barusan lihat dengan mata kepala sendiri. Chu Xinyu pesan 2000 kilo jeruk di tempat dia. Kalau sudah pasti begitu, selanjutnya harus bagaimana? Masih perlu aku ajarin lagi? Cepat suruh dia tanda tangani kontrak itu sekarang. Bayar dulu uangnya. Hahaha. Nanti bahkan dewa pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hahaha, Chu Xinyu dia itu baru memesan saja. Siapa yang bayar duluan? Dialah yang dapat jeruknya. Baik bos. Coba kupaskan 2 jeruk dari keranjangmu itu buat aku. Kalau enak aku borong semuanya. Gawat, jeruk-jeruk ini rasanya pahit dan sepat. Kalau sampai dia mencicipinya, kesepakatan ini bakal batal total. Kenapa sih kau ini rewel sekali? Aku tidak jadi jual deh. Pergi sana kalian. Aku sekarang masih harus memetik jeruk buat 2 nona cantik itu. Tunggu. Oke, kita tanda tangan kontrak sekarang juga. Ini uang 90.000. Coba kau hitung dulu. Tidak usah, tidak usah. Aku percaya kok sama kau. Begini saja, kalian berdua balik dulu sana. Nanti setelah selesai ku petik, bakal kuantar ke hotel kalian ya. Bangsat. Ini yang kau bilang jeruk kualitas tinggi, hah? Kau tahu tidak, jeruk busuk ini pas dijadikan sajian buah, bikin aku kehilangan berapa banyak pelanggan, cuma dalam hari ini saja. Hotel Oasis kita sudah terima ratusan keluhan tahu. Tidak mungkin lah. Coba ku cicipi. Brengsek Huang Qiang, dasar bajingan kau. Halo, siapa ya? Wang Qiang sekarang. Cepat seret pantatmu ke sini sekarang juga. Sini kau cicipi sendiri. Sudah ku cicipi, makan. Jeruk-jeruk ini kan hasil panen dari kebunmu sendiri. Semuanya sampah busuk, sialan. Lao Qiang, aku cuma tanya satu kali saja. Kau yakin? Chu Xinyu selama ini selalu beli jeruk dari tempatmu kan? Bos saya tidak mengerti apa maksudmu. Jeruk sampah begini harganya 20. Beraninya kau bawa barang sampah macam ini untuk menipu hotel Oasis kami? Kau sudah bosan hidup ya? Bos, kita harus masuk akal dong.
Jeruk-jeruk ini kan manajer Wang yang maksa mau beli. Saya kan tidak memaksa jual. Manajer Wang kita harus punya hati nurani dong. Jeruk-jeruk ini. Bahkan jeruk pesanan orang lain pun sudah kuberikan padamu. Kalau bukan karena kau membayarnya cepat, mana mungkin saya jual padamu seharga 20. Kalau saya jual ke gadis-gadis cantik itu, Mungkin malah bisa laku 25. sialan 25. Kau cari mati ya? Hei hei hei, sudah cukup. Kuberikan kau satu kesempatan terakhir. Asal kau beritahu aku. Dari mana Chu Xinyu membeli jeruk mereka? Aku akan melepaskanmu. Tidak bisa. Aku bicara itu. Keluarga Li di timur kota. Mereka juga menyewa lahan di gunung. Juga menanam jeruk. Beberapa hari lalu aku lihat ada orang mengambil jeruk di tempatnya. 21. Keluarga Li timur kota. Jangan-jangan Li Fei. Ah, benar. Kepala keluarga mereka namanya Li Mingcheng. Anaknya bernama Li Fei, Wang Chao. Kau kenal dia? Jawab. Li Fei itu teman sekelasku. Sialan, kenapa harus Li Fei? Jangan-jangan jeruk yang dia jual di pasar waktu itu. Hahaha, karena kau kenal dia. Cepat selesaikan urusan ini sampai beres. Kalau kali ini kau mengacaukannya lagi, copot saja jabatan manajermu itu. Pulang sana urus babi saja. Baik. Dengan adanya botol porselen ini, untuk menyiram, buah dan sayur ini pasti bakal seenak jeruk itu. Bakal banjir duit nih. Hai pacar kecilku. Kak Xinyu. Kok kakak bisa ada di sini? Masih panggil kakak ya? Halo Om dan Tante, nama saya Chu Xinyu. Saya pacarnya Li Fei. Sekarang saya pengelola restoran Xinyu. Gadis kota memang cantik ya. Kalau nak Xinyu tidak keberatan, Tante panggil kamu Yuyu saja ya. Boleh dong Tante. Si Fei anak nakal ini, pacarnya datang kok tidak bilang-bilang sama kami. Biar Tante sama Om bisa siap-siap dulu. Tidak apa-apa kok Tante. Buyah, jangan salah paham. Ini salah paham. Salah paham apa sih? Hahaha, ayo masuk ke rumah. Ayo masuk. Hahaha. Makan yang banyak anak gadis, kalau terlalu kurus itu tidak sehat. Tante juga makan dong. Iya. Asisten Zhou kamu makan yang banyak ya. Di sini cuma ada masakan kampung sederhana. Jangan sungkan ya. Om. Panggil saya Xiao Zhou saja. Ya, baik-baik. Masakan ini. Masakannya ada masalah apa? Masakan ini enak banget. Bos Chu, cepat coba deh. Masakan ini enak sekali rasanya. Orang kota ini lebay banget sih. Bukankah ini cuma sayur biasa? Pasti karena kalian sudah biasa makan daging dan ikan mewah. Jadi masakan kampung begini terasa segar. Ayo makan-makan. Sayur-sayur ini disiram pakai air dari guci keramik itu loh. Mana mungkin rasanya enggak enak. Ayo UER. Coba kamu cicipi. Semuanya masakan kampung wah. Oke, aku coba ya. Wah, sayurnya enak banget. Aku belum pernah makan masakan kampung seenak ini. Beneran enak loh. Renyah, lembut dan segar. Ada rasa manis-manisnya juga. Apalagi ada wangi khas yang segar banget. Ya. Ini beneran sayur dari kebun kita. Haha. Paman Bibi. Ini kan pertemuan pertama kita. Saya sudah siapkan angpau untuk kalian. Aduh, jangan-jangan gak boleh begini. Nggak bisa, ini nggak sesuai adat. Simpan saja uangnya. Benar-benar. Kami nggak bisa terima. Mana ada ceritanya tamu yang kasih angpau ke kami. Kalau soal angpau, harusnya Bibi sama Paman yang kasih ke kamu. Betul. Paman Bibi terima saja. Ini tanda kasih dari Bu Chu. Terima saja, Bu. Ya sudah. Terima kasih banyak ya. Ayo silakan duduk. Paman Bibi.
Sebenarnya kedatangan saya kali ini, selain untuk menjenguk kalian berdua, ada satu hal yang ingin saya mohonkan. Nak, kok bicaranya begitu? Kita kan sudah seperti keluarga sendiri, tak perlu sungkan. Memangnya ada masalah apa? Katakan saja, aku dan pamanmu ini pasti bisa mengusahakannya, pasti akan membantumu. Benar, hahaha. Kalau ada apa-apa bilang saja. Sebenarnya begini, aku ingin memborong semua jeruk yang ada di kebun. Sesuai harga sebelumnya, 20 yuan per kilo, termasuk sayuran kampung ini. Aku bersedia membelinya dengan harga 10 kali lipat harga pasar. 10 kali lipat. Jeruk di kebun saja ada 7-8 ribu kilo. Hasil panen sayuran ini sehari paling sedikit ada ratusan kilo. Rezeki nomplok, rezeki nomplok. Nak, apa-apaan soal 10 kali lipat ini? Kita kan keluarga sendiri. Kamu bayar harga pasar saja sudah cukup. Benar. Bagaimanapun tidak boleh membiarkanmu rugi, Nak. Soal rugi atau tidak. Setahuku, satu piring buah di restoran Xingyu saja dijual 188 yuan. Mana mungkin rugi? Dasar bocah nakal. Jangan makan saja, bicara dong. Menurutku ayah dan ibu bicara sangat masuk akal. Tapi kalau mau memenuhi pasokan untuk restoran, takutnya harus menunggu 1 bulan lagi. 1 bulan ya? Baik, tidak masalah. Paman bibi kalian juga tidak perlu terlalu khawatir, karena aku berani memberi harga segini, pasti tidak akan rugi. Lagi pula karir Afei baru saja mulai. Sebagai pacar Afei aku harus memberinya dukungan. Afei kami ini bisa punya pacar sebaik Xiao Yue adalah keberuntungannya. Xiao Yue kelak kalau bocah nakal ini menindasmu. Kamu bilang saja pada paman, paman akan patahkan kakinya. Hah? Om, rasanya ini tidak pantas deh. Apanya yang tidak pantas? Gadis sebaik kamu ini. Masih saja ada yang menindasmu, mematahkan kaki anjingnya itu masih terhitung hukuman ringan. Xiao Fei, coba katakan ayah bicara benar atau tidak. Hahaha, ayo sini. Makan, jangan sungkan. Nak, mau tinggal sebentar lagi tidak? Jujur saja tante berat hati melepasmu pergi. Tante tenang saja, nanti aku akan sering datang menjenguk tante dan om. Bagus, kami tunggu kedatanganmu. Oh ya benar, Siu tolong ambilkan uang tunai di mobil ya. Fei, coba kamu hitung dulu. Nak, ini. Apa ini tidak terlalu banyak jumlahnya? Seumur hidup om belum pernah melihat uang sebanyak ini. Hahaha. Tidak perlu aku percaya padamu kok. Oh, Pak, bukannya kebun buah belum disiram ya? bukan tadi aku sudah siram Itu Kak Sinyu. Bukannya kakak sudah janji mau bantu aku? Sekarang kamu harus panggil aku apa? Ya, Sudahlah pacar kecilku tersayang. Kakak sekarang harus balik ke hotel mau kerja. Kalau kangen telepon saja ya. ya. Pintar sekali. Dadah. Satu. Pasangan anjing ini kenapa datang lagi? Sial, ngapain kalian ke sini? Ini kan kebetulan lewat jadi mau cari teman lama buat reuni. Oh, kalau tidak ada urusan lain aku pergi dulu. Tunggu. Ada perlu. Li Fei, kamu kan tahu aku ini. Sekarang bekerja sebagai supervisor di Hotel Oasis. Hotel baru-baru ini mau memborong jeruk. Kita kan teman lama. Rezeki bagus jangan sampai jatuh ke tangan orang luar dong. Orang pertama yang aku ingat itu kamu loh. Tenang saja, harga yang aku tawarkan pasti lebih tinggi dari harga pasar. Dijamin kamu pasti puas. Jeruk di luar sana sekarang harganya 5 yuan 1 jin. Begini saja jerukmu aku hargai 10 yuan 1 jin. Gimana kalau semua hasil kebun jerukmu kamu borongkan ke aku? Soal rezeki bagus ini, mending kamu kasih ke orang lain saja deh. Hei Li Fei, berhenti kau.
Ternyata si bucin ini dalam hatinya masih peduli sama aku. Li Fei Kak Chow sudah jauh-jauh datang ke sini. Dari kota cuma buat ke tempat bututmu ini. Dia berniat baik mau bantu kamu jual jeruk. Lihat tuh sikapmu kayak apa sih? Cepat minta maaf sama Kak Chow sekarang juga. Dasar gila Kak Chow. Dia ngatain aku tuh. Li Fei. Jeruk-jeruk di restoran Xingyu itu benar punya keluargamu ya? Iya memang kenapa? Bau apa ini? Aroma buahnya harum banget. Kak Chow lihat jeruknya besar sekali. Oh aroma yang tidak asing. Ini kan jeruk dari restoran Xingyu itu. Tunggu dah Huang. Li Fei kamu nggak perlu sepelit itu kan? Kita kan bagaimanapun juga pernah sekelas. Paling tidak aku bayar saja jeruknya. Ya sudah makan saja sana. Benar ini rasanya, enak banget. Masa sih? Sini aku coba juga. Aku belum pernah makan jeruk seenak ini. Kak Chow tolong aku. Kalian urus anjing kalian dong. Dah Huang diam. Kak Chow anjing bau ini galak banget sama aku. Nanti kita pukuli dia sampai mati. Terus kita bawa ke restoran daging anjing di kota buat dijual. Ide bagus sayang aku turuti maumu. Dihabisi saja si Dahuang. Dengan fisik Dahuang yang sekarang, lawan babi hutan ratusan kilo sendirian pun bukan masalah. Kalian berdua maju bareng pun gak cukup buat ganjal giginya. Dahuang tenang jangan emosi. Nanti aku kasih beberapa kilo jeruk lagi. Maksudnya jeruk itu. Iya jeruk yang kalian makan itu kan makanan anjingnya. Makanya wajar kalau dia galak sama kalian. Li Fei lo sakit jiwa ya. Jeruk seenak ini malah lo kasih makan anjing. Yah mau gimana lagi? Dia sudah kencing di situ jadi nggak laku dijual. Li Fei. Tega-teganya lokasi kita makan jeruk bekas kencing anjing. Bang Chow aku mau cuci perut. Gini saja. Berapapun stok jeruk kalian. Saya borong semuanya, soal harga. Hotel Xingye tawar berapa saya bayar 2 kali lipat. Ternyata yang membuntuti UR itu si Wang Chow dan kawan-kawannya. Tapi wajar juga sih, Hotel Luzu sama Xingye. Dua-duanya hotel papan atas di Jiangsu. Memang musuh bebuyutan dari dulu. Jujur saja ya, aku ngomong apa adanya nih. Jeruk-jeruk kami, termasuk yang kalian lihat belum matang di belakang itu, sudah diborong semua sama Hotel Xingyu. Sialan Chu Xingyu wanita brengsek itu. Bukan cuma sengaja menjebak kita beli jeruknya Huang Qiang, sekarang malah menutup jalan kita sepenuhnya. Benar tuh. Coba lo kasih tahu tempat lain, yang jual jeruk kayak gini. Nanti gue kasih imbalan uang, jeruk begini cuma ada di sini. Nggak ada cabangnya, tanah di bukit belakang kami itu bagus, cocok banget buat tanam jeruk. Di tempat lain, mustahil bisa ada jeruk seenak ini. Lagi pula, jeruk kami tahun ini sudah diborong semua oleh Hotel Xingyu. Tahun depan. Tahun depan. Kalau begitu jeruk dari kebunmu, apa bisa dijual ke Hotel Oasis kami? Tidak bisa. Jeruk kami nantinya semua akan dipasok ke Hotel Xingyu. Kalau kalian ingin memakannya, kalian bisa pergi membelinya di sana. Baiklah tapi kau jangan menindas orang terlalu jauh ya. Emangnya kenapa? Dahuang lapor. Hei rasakan ini. Awas kau ya aku tunggu. Bisnis buah dan sayur sepertinya sudah mulai stabil. Sekarang saatnya mencoba budidaya perikanan. Halo ganteng, aku bos di toko akuarium ini. Namaku Hukin. Kira-kira aku harus memanggilmu apa ya? Li Fei, panggil saja aku Afei. Begini aku berencana membeli sekumpulan bibit ikan untuk melakukan budidaya perikanan. Adik kecil kau ini membuat tambak ikan sendiri ya? Iya benar. Ngomong-ngomong Kakin, ada rekomendasi jenis bibit ikan yang bagus tidak? Karena kau sudah memanggilku kakak, maka aku harus bantu kau perhitungkan baik-baik. Kalau kau masih pemula, aku sarankan kau membeli bibit ikan mas atau ikan karper. Ikan-ikan ini, semuanya lumayan gampang dipelihara. Apalagi harga pasarnya relatif stabil. Kalaupun ada kerugian tidak akan terlalu banyak. Tidak ada ceritanya aku rugi. Di tanganku ada pusaka botol giok suci. Biarpun ikan yang paling biasa, aku juga bisa menjualnya dengan harga selangit. Kakin apa bibit ikan yang paling murah di tempatmu? Paling bagus yang pertumbuhannya cepat dan hasilnya banyak. Pertumbuhan cepat dan hasil banyak. Ada sini ikut aku. Coba lihat ikan jenis ini. Nama ilmiahnya ikan nila Afrika, atau biasa disebut ikan nila. Cuma butuh dipelihara 6 bulan sudah bisa dijual. Durinya sedikit dan dagingnya enak banget. Tapi ikan ini butuh suhu air yang pas. Terus ada satu hal lagi nih. Ikan jenis ini tuh, daya tahan hidupnya kuat banget. Di air kotor pun dia bisa hidup, makanya reputasinya agak kurang bagus. Kalau kualitas airnya jelek, daging ikannya bakal bau tanah banget. Jadi aku sebenarnya nggak terlalu menyarankan. Aku pilih yang ini saja. Adik yakin nih?
Coba dipikir baik-baik dulu lo. Kak Qin, aku tahu kakak tulus memikirkan aku, tapi aku punya rencana sendiri. Kakak tenang saja. Kalau begitu kolammu kira-kira seberapa besar? Ya kira-kira 5 petak lahan lah. Skala segitu lumayan besar juga. Kalau dihitung 3.000 ekor per petak. Kira-kira butuh 15.000 ekor. Aku hitung 2 perak per ekor. Totalnya jadi 3.000. Sudah aku transfer ya? Kamu nggak menawar dulu? Enggak usah, aku percaya Kak Qin. Pasti tulus merekomendasikan buatku. Oke, kalau begitu kakak juga mau berbaik hati. Aku tambahin bonus 1.000 ekor lagi. Makasih ya bos. Begini ya Pak, Pak itu kamera pengawasnya. Harus bisa menjangkau seluruh area tambak ikan ini ya. Tenang saja bos. Saya sudah kerja begini hampir 10 tahun. Dijamin beres. Hei, dengan adanya kamera ini. Nanti, biarpun si Huang Erlai bajingan itu mau cari gara-gara, aku enggak takut lagi. Kamera ini bakal jadi buktinya. Bos, bibit ikannya sudah ditebar semua. Waduh, aduh, terima kasih ya kerja keras kalian berdua. Oh ya, ini ada sedikit uang rokok. Terima kasih bos. Ah, santai saja, hati-hati di jalan ya. Kalau melihat kondisi bibit ikan ini, waktu yang dibutuhkan sampai benar-benar siap jual. Kira-kira perlu 1 siklus bulanan. Waduh, itu sih terlalu lama. Kelamaan. Wow. Astaga. Padahal barusan dimasukkan ukurannya cuma sebesar kelingking. Sekarang kok sudah sebesar 3 jari. Haya sudahlah ya, sudahlah lupakan saja. Sayuran ini enak sekali. Begitu digigit rasanya renyah dan manis. Terus ada aroma wangi segar yang samar-samar. Biarpun cuma ditumis sederhana, rasanya tetap luar biasa enak. Stok jeruk kita sudah habis total. Kalau sampai tidak ada pengganti yang baru, pelanggan lama kita pasti sudah menunggu-nunggu. Untung saja penantian 1 bulan ini tidak sia-sia. Oh ya, Fei, menurutmu sepiring sayur ini pantasnya dihargai berapa? Harga menu piringan jeruk kan 188 yuan sepiring. Jadi harga yang ini tidak boleh lebih rendah dari itu. Aku sarankan 298 yuan. 298 apa harganya tidak ketinggian? Tidak, restoran Xingyu ini memang sudah jadi salah satu restoran terbaik di Jiangsu. Kebanyakan yang makan di sini itu orang kaya dan orang terpandang. Mereka lebih peduli pada kualitas dan rasa masakan. Harga itu urusan kedua. Lagi pula aku berani jamin, di seluruh Jiangsu selain di restoran Xingyu, tidak bakal ketemu sayuran seenak ini lagi. Oke Siri. Tolong kamu perbarui daftar menunya ya. Tulis saja tumis sayur musiman 298 sepiring. Pokoknya kalau ada tamu yang baru masuk, belanja sampai 3.000, langsung kasih gratis 1 piring. Siap, saya atur sekarang. Bang Chow tumben hari ini makan di restoran Xingyu. Xingyu ini kan musuh bebuyutannya Luzu. Lu tahu apa sih? Ini namanya kenali musuhmu, biar menang terus. Terus gue denger. 2 hari ini, jeruk di restoran Xingyu stoknya mulai dibatasin. Gue rasa sih musim jeruk udah mau habis. Stok mereka bentar lagi kosong. Tunggu 2 hari lagi pas jeruk Xingyu ludes. Tamu-tamu yang datang cuma buat makan jeruk itu, bakal balik makan di Luzu tempat kita. Lihat aja nanti, pelayan-pelayan. Mana orangnya nih? Bapak, Ibu, selamat datang, ini menu restoran kami. Silakan mau pesan apa? 1 porsi tumis sayur, kalian jual 298. Padahal di Luzu tumis sayur cuma 68. 1 piring ini saja harganya hampir 300. Pelayan, kamu yakin harganya nggak salah tulis? Begini Pak, ini menu baru di restoran kami. Pakainya sayuran organik semua. Kalian orang Xingyu sudah gila duit ya? Kalian orang Xingyu sudah gila duit ya? Nah bener tuh, semuanya coba lihat sini. Lihat kelakuan mereka, sini deh. 1 porsi tumis sayur dijual 298 ke kita. Ini sih namanya meras pelanggan habis-habisan. Bapak tolong dengarkan dulu. Dengar apaan? Makanan harga ratusan atau ribuan juga pernah gue makan. Masa sayur jelek begini kalian jual 298? Ini jelas-jelas nipu orang kan? 1 tumis sayur harganya 298. Gila kali ya, kita memang punya uang. Tapi bukan berarti bodoh. Benar banget, siapa yang mau makan ini? Ah, ayo pergi, harganya segitu. Mending aku ke Oasis di seberang saja. Bro, tunggu aku. Ada apa ini? Supervisor Zhou, tamu komplain harga tumis sayuran kita kemahalan. Semuanya lari ke Oasis di seberang. Apa? Ini bagianmu, terima kasih bos. Terima kasih bos. Kalian berdua kerja bagus.
Apa begini tidak masalah? Tidak apa-apa kan, tidak ada yang lihat. Maaf ya, maaf. Aku tidak melakukan apa-apa. Berhenti kembali sini. Ada masalah apa? Jadi begini, kita kan punya menu tumis sayuran seharga 298. Tamu tidak puas. Banyak tamu merasa harganya terlalu mahal. Sekarang mereka semua lari ke Hotel Oasis di seberang. Apa tamu lari ke Oasis? Artinya, banyak tamu sebenarnya bahkan belum mencicipinya. Benar. Nah itu dia. Kalau mereka sudah mencicipi masakan ini, pasti tidak akan merasa harganya mahal. Aku rasa ada yang sedang menyabotase. Ada satu hal lagi. Tadi aku di lobi hotel, melihat supervisor Hotel Oasis Wang Chao dan teman wanitanya. Pasangan brengsek itu lagi. Sudah kuduga, pasti ada yang main kotor. Ave, lalu sekarang kita harus bagaimana? Tenang saja, ada aku. Hotel Xingji tidak akan hancur. Belakangan ini di rumah. Cusinyu dasar wanita brengsek. Lihat saja nanti pembalasanku. Kak ipar, kak ipar. Dasar tidak berguna. Sialan, masih punya muka kau menemuiku. Kalau bukan karena aku ini kakak iparmu, sudah dari tadi kuusir kau. Kak ipar, aku datang membawa kabar baik. Sudah kubilang berapa kali. Panggil aku bos kalau di kantor. Belakangan ini singa betina di rumah itu terus-terusan ribut minta cerai dariku. Jangan sampai dia dapat celah kesalahanku. Benar bos Wu, teguran Anda benar. Ini salah saya begini. Kabar apa itu, cepat katakan. Bos Wu, kesempatan emas kita datang. Kesempatan apa? Cusinyu wanita itu sedang cari mati. Seporsi tumis sayuran dia jual seharga 298. Gara-gara itu sekarang, banyak tamu penting sudah kembali makan di Hotel Oasis kita. Apa? Seporsi sayuran dijual 298. Cusinyu itu benar-benar bernyali besar. Ini namanya senjata makan tuan. Benar, saya rasa kita bisa manfaatkan kesempatan ini untuk menarik kembali pelanggan kita. Ternyata kau punya otak juga. Dengarkan baik-baik, sekarang kau segera buat pengumuman. Siapapun tamu yang makan di Hotel Oasis kita, setiap meja akan dapat gratis satu porsi sayuran spesial. Aku kasih gratis apa yang dia jual 298. Orang bodoh pun tahu harus pilih yang mana. Baik bos Wu. Hehehe, tunggu dulu. Tambahkan satu hal lagi. Hotel kita perbolehkan tamu bawa buah sendiri. Dengan begitu, Hotel Xingyu tidak akan punya keunggulan apa-apa lagi. Siap bos Wu, saya laksanakan sekarang, hahaha. Bos Wu, gawat, bagaimana ini? Hotel Oasis bikin promo buat nyerang kita. Pelanggan kita berkurang sampai hampir setengahnya. Gimana kalau kita juga kasih gratis tumis sayuran? Tehnya enak, mantap sekali. Adikku sayang, jangan minum teh terus dong. Cepat bantu kakak cari jalan keluar. Kalau sekarang kita kasih gratis, nanti sayurannya mau dijual atau tidak? Itu sama saja bunuh diri pelan-pelan. Tidak ada untungnya sama sekali, malah rugi. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mempromosikan masakan ini. See you dengan level pengeluaran anggota kita. Tidak mungkin ada yang tidak pesan tumis sayuran. Sebenarnya apa yang terjadi? Kalau ingat itu aku jadi emosi. Ini semua gara-gara si Wang Chao itu. Dia menyewa sekumpulan preman. Di depan pintu hotel kita mereka bilang, siapapun yang pesan tumis sayuran seharga 298 ini adalah orang paling tolol sedunia. Bikin aku darah tinggi saja. Jangan marah dulu, kita bisa pasang meja di depan. Taruh sedikit sampel, bereskan. Gawat, ada masalah besar. Ada orang bikin onar di depan restoran kita. Apa? Ayo kita lihat. Kamu tahu tidak sahabatku bilang apa? Kalian berdua mau makan ya? Tenang, tidak ada masalah kok. Cuma ingin mengingatkan kalian berdua. Restoran ini penipu loh. Penipu ya? Cantik, kamu tidak tahu sih. Di sini satu porsi tumis sayuran harganya 298. Kalau bukan penipu apalagi namanya? Kalau tidak percaya tanya saja mereka. Aku saksinya, omongan dia benar semua. Restoran ini memeras pelanggan habis-habisan. Kalau menurutku ya, mending ke Oasis di seberang saja. Katanya mereka lagi ada promo. Setiap meja dapat gratis satu porsi sayuran. Apalagi mereka membolehkan tamu bawa buah sendiri.
Sayang, kalau begitu ayo kita pergi ke Oasis. Baik, aku ikut katamu saja. Tiara, Kamu sedang apa sih? Li Fei, kenapa kamu bisa ada di sini? Hehe, wanita cantik ini sepertinya tidak asing. Ah, dia ini Elise dari desa kita yang pernah kuceritakan itu. Li Fei, kamu pasti diam-diam menjelekkan aku lagi ya. Satu kampung ini juga tahu, kalau kamu itu preman yang paling terkenal. Hei, dasar si penyakitan, berani-beraninya kamu meledek pamanmu ini ya. Cepat pergi sana, jangan paksa aku menghajarmu. Si Li Fei ini. Kenapa rasanya dia benar-benar berbeda dari sebelumnya? Sudahlah, aku tidak mau meladeni kalian. Lagi pula tempat kami berdiri sekarang adalah area parkir depan pintu. Bukan di dalam hotel Xingyu milikmu. Memangnya kenapa mau mengusir orang ya? sini maju kalau berani. Ayo sini. Fei, jangan urusi preman seperti dia. Baik, aku dengarkan katamu. Xiyu. Suruh orang dapur segera memasak tumis sayuran itu. Siapkan satu meja di luar sini. Baik Pak Chu, segera saya laksanakan. Wangi apa ini, Kak Kiang? Masakan ini harum sekali. Ini masakan apa ya? Baunya sedap sekali. Ayo silakan mampir dan dilihat. Coba dilihat-lihat dulu. Harga asli 298 untuk sayuran spesial ini. Sekarang sedang ada promo cicip gratis loh. Eits. Tunggu dulu, jangan ada yang mencicipi. Barang murah pasti tidak ada yang bagus. Mana mungkin barang gratisan itu enak? Jangan-jangan ada tipuan di baliknya. Benarkan, biar aku saja yang coba. Bos Yue, kenapa Anda datang ke sini? Kenapa? Tidak menyambutku ya? Selamat datang, selamat datang. Kami sangat menyambut kedatangan Anda. Bukankah ini pedagang obat herbal? Yang waktu itu membeli ginseng saya. Sepertinya saya pernah melihat Mas ini di suatu tempat. Bos Yue orang penting, memang wajar kalau suka lupa. Dulu Anda pernah membeli satu batang ginseng di halaman saya. Apa Anda masih ingat? Oh iya, saya ingat sekarang. Saya sudah ingat. Wah, harum sekali masakan ini. Boleh saya mencicipinya? Tentu saja boleh, Bos Yue. Silakan. Bos Yue, apa masakan ini tidak sesuai selera Anda? Tidak. Masakan ini sangat cocok dengan selera saya. Saya belum pernah makan tumis sayur seenak ini seumur hidup saya. Bos Chu, tolong siapkan ruangan pribadi untuk saya sekarang juga. Tolong tambah 2 piring tumis sayur ini lagi. Rasanya nafsu makan saya hari ini bagus sekali. Baik, tidak masalah. Bos Yue, Siri, tolong antarkan Bos Yue ke ruangan pribadi. Mari Bos Yue, silakan masuk. Rasa ini benar-benar luar biasa. Ini adalah tumis sayur paling enak yang pernah saya makan. Teksturnya renyah dan segar, manis dan meninggalkan rasa yang nikmat, sungguh istimewa. Bos, saya pesan 1 porsi. Hei, saya juga mau 1 porsi. Saya juga mau 1. Saya juga pesan 1. Ayo semuanya masuk, ayo masuk semuanya, masuk sini. Ayo masuk, silakan masuk. Bang Kiang. Cuy. Kenapa makanan ini rasanya tidak enak begini? Hah, coba saya cicipi. Ini kan cuma sayuran rebus biasa. Sama sekali tidak ada minyaknya, benar-benar tidak enak. Memang benar barang murah tidak ada yang bagus. Makanan gratisan ini, rasanya juga sama sekali tidak enak. Wanginya enak banget. Aroma ini sepertinya berasal dari restoran di seberang sana. Ayo suamiku, kita makan di seberang saja. Oke, ayo jalan. Aduh, hei. Hei. Kenapa sayuran spesial ini sisanya masih banyak sekali, kemana perginya para tamu? Tadi ada tamu yang komplain kalau sayuran spesial ini rasanya sangat-sangat. Sangat apa? Sangat tidak enak apalagi. Mereka semua pindah ke restoran Xingyu di seberang. Apa? Sebenarnya ulah apa lagi yang diperbuat restoran Xingyu itu? Satu porsi tumis sayuran harganya 298, mahal sekali. Tapi wanginya harum sekali. Coba cicipi. Wah, ini enak sekali. Dibandingkan dengan tumis sayuran restoran Xingyu ini. Sayuran spesial Hotel Oasis benar-benar seperti makanan babi. Pelayan, tolong bawakan 1 porsi tumis sayuran lagi.
Sini kalian semua. Coba jelaskan padaku. Kenapa tumis sayuran seharga 298 di restoran Xingyu? Malah lebih laku daripada makanan kita yang gratis. Bos, orang-orang bodoh itu entah sedang kesambet apa. Mereka tidak mau makan sayuran spesial kita yang gratis. Malah lari ke restoran Xingyu untuk makan. Tumis sayuran seharga 298 per porsi. Menurutku justru kau yang gila. Kau pikir otak semua orang sebodoh dirimu, hah? Bos, benar, maafkan saya. Kau pergi ke restoran Xingyu dan beli 1 porsi. Saya kalau disuruh pergi ya pergi saja. Jangan banyak omong. Cepat sana, baik saya pergi. Pantas saja restoran Xingyu berani jual semahal ini. Rasanya luar biasa. Coba aku cicipi. Tumis sayuran ini rasanya benar-benar enak sekali. Baru kali ini aku makan sayuran senikmat ini. Tahu tidak mereka beli di mana? Kalau itu aku tahu. Pasti dari tempatnya Li Fei. Belakangan ini, aku sering melihat truk dapur Hotel Xingyu bolak-balik keluar masuk kebun sayur mereka. Sayur-sayur ini pasti pasokan dari keluarga Li Fei. Lagi-lagi keluarga Li Fei. Seingatku jeruk di Hotel Xingyu juga dari tempat mereka. Sialan, Li Fei lagi. Selalu saja mengacaukan rencanaku. Manajer Wang kalau ingatanku tidak salah. Li Fei ini teman kuliahmu kan? Benar, bos. Kau punya akal tidak? Supaya keluarga mereka mau memasok sayurannya. Semuanya ke Hotel Oasis kita. Soal harga. Aku berani bayar 2 kali lipat dari Xingyu. Percuma, bos. Li Fei dan Hotel Xingyu sekarang sudah terikat mati satu sama lain. Masalah sekecil ini saja kau tidak becus. Buat apa aku mempekerjakanmu? Kau tidak usah jadi manajer lagi. Bos, tenang dulu, jangan emosi. Saya punya satu ide. Ide apa? Bos lupa bagaimana sejarah suksesnya Oasis. Sudah jelas tentu saja karena hasil laut. Ingat dulu, Oasis kita ini cuma warung seafood kecil. Kalau bukan karena kerja kerasku yang tak kenal lelah, mana mungkin bisa sebesar sekarang ini? Hahaha, benar, bos. Kalau begitu kenapa kita tidak manfaatkan keunggulan kita? Fokus saja pada masakan hasil laut dan sungai. Asal bos tahu, orang Jiangsu itu setiap kali makan tidak bisa tanpa ikan. Kalau kita bisa seperti Hotel Xingyu, meluncurkan menu andalan kita sendiri, tidak perlu pusing, tamu-tamu itu pasti bakal balik lagi. Coba ceritakan idemu. Bos, pasar ikan di Jiangsu belakangan ini. Kami baru saja mendatangkan jenis ikan mewah baru, namanya ikan empurau. Harganya memang selangit, makanya jarang ada yang jual. Jadi saya pikir, kalau Hotel Oasis bisa menyajikan ikan empurau ini sebagai menu andalan spesial kita, saya yakin pasti bisa menarik kembali para pelanggan kaya itu, supaya balik lagi ke Oasis. Makanya kita harus gerak cepat. Kita borong semua stok ikan empurau ini. Biar restoran Xingyu mati kutu nggak bisa saingan sama kita. Pintar juga otakmu ini. Mantap, makasih pujiannya, bos. Kita harus segera angkat saudara nih. Chu Xingyu. Suatu hari nanti aku akan bikin kau jadi burung dalam sangkarku. Yue, makasih ya udah antar aku pulang. Ngapain sih pakai makasih segala? Harusnya aku yang makasih, kamu udah bantu banget. Kalau nggak ada tumis sayur buatanmu itu, restoran Xingyu kita pasti udah kalah telak sama Oasis. Kalau gitu ada hadiahnya dong. Kamu mulai nakal ya? Mana ada. Dan ayah, ibu. Kok kalian ada di sini? Nah, kamu ini linglung ya? Rumah kita kan memang di sini. Aku nggak tinggal di sini. Di mana sih? Halo om tante. Pantesan aku lihat mobil ini kayak kenal. Yue, kamu datang kok nggak bilang-bilang? Udah makan belum? Ayo masuk, duduk di dalam. Bu Yue lagi sibuk di restoran. Ini juga dia cuma sempetin waktu buat antar aku pulang. Oh begitu ya? Iya tante. Kalau gitu om tante saya pamit dulu ya. Pelan-pelan dong, astaga. Aduh,
Kamu pulang sana ya. Wah. Baru beberapa hari sudah tumbuh sebesar ini. Kalau lewat beberapa hari lagi, bukannya sudah bisa dibawa ke pasar buat dijual. Halo Yueyu. Tumben telepon kangen ya? Fei gawat. Apa? Yue ada apa? Entah kenapa hari ini restoran sepi sekali, tidak ada orang satupun. Harusnya tidak begini. Restoran Luzu entah dapat stok dari mana sejenis ikan mahal. Namanya apa itu Wang Buliao. Sekarang semua pelanggan lama Sinyu lari ke Luzu. Terus aku sengaja cari info ke pasar ikan. Ternyata Luzu memonopoli ikan jenis ini. Restoran kita sama sekali tidak punya celah buat melawan. Wang Buliao ya? Yue sayang jangan panik, kita ke sana lihat dulu. Baik. Kak Chow, memang kamu yang paling hebat. Benar kata kakak, tamu-tamu ini cuma cari sensasi baru. Si Li Fei dengan kondisinya begitu mana bisa masak enak. Cicip satu suap saja aku sudah jijik. Li Fei. Mau lawan aku, kamu masih terlalu hijau. Dengan adanya ikan Wang Buliao ini, lihat saja bagaimana kamu bisa menang. Wah, bukannya ini teman lama sekelasku Li Fei. Sialan Li Fei si gembel ini. Bisa-bisanya dia gaet Chu Xinyu, wanita tercantik di Jiangsu. Kenapa tidak menyambut nih? Bicara apa sih, kami kan buka restoran. Siapapun yang datang adalah tamu. Tapi kelas Luzu kami ini lumayan tinggi. Tidak menerima gembel kampungan. Haha. Apa maksudmu? Berani-beraninya kamu pukul aku. Coba saja sentuh dia kalau kau punya nyali. Li Fei, berani sekali kau memukulku di wilayah kekuasaanku sendiri. Dasar wanita. Maaf ya, aku terlalu sibuk mengurus wanita jalang ini, sampai-sampai aku hampir melupakanmu. Ayahanda. Fei, bagaimana ini? Tenang saja, tidak masalah kok. Mereka semua maju bersamaan pun bukan tandinganku. Setelah tubuhku dimodifikasi oleh Yi Jinping, kekuatan fisikku sudah jauh melampaui manusia biasa. Hanya beberapa satpam rendahan begini bukan masalah besar. Kenapa kalian diam saja, cepat serang. Patahkan kaki anjingnya itu untukku. Kalian semua berhenti. Ada keributan apa ini, bos? Bocah ini iri melihat bisnis oasis kita lancar dan sengaja datang mencari masalah. Aku baru saja mau menyuruh satpam memberinya pelajaran. Jadi kau yang bernama Sersan Li Fei? Sialan, kenapa Chu Xinyu ini semakin lama semakin cantik saja? Jauh lebih cantik daripada singa betina di rumahku itu. Xinyu. Sudah lama tidak bertemu. Maaf ya Bos Wu. Rasanya kita tidak seakrab itu. Benar juga ya. Dulu Nona Chu mendirikan perusahaan Xinyu demi menolakku. Tapi ya wanita itu. Bagaimanapun tetaplah seorang wanita. Lihatlah Xinyu milikmu sekarang sepi pengunjung, tidak ada yang peduli. Sebaliknya oasis kami ini sangat ramai dan laris manis. Hahaha. Kalau kau bersedia. Sekarang juga aku akan menceraikan wanita tua membosankan di rumah itu. Oasis milik kami, dan Xinyu milikmu. Kita gabungkan kekuatan besar ini, membangun grup kuliner terbesar di kota Jiangsu. Bagaimana? Cuy. Tidak berminat. Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Li Fei. Aku pacarnya Xinyu sekarang. Kedatanganku ke oasis hijau kalian hari ini adalah untuk menabuh genderang perang lawan kalian. Mulai besok, oasis hijau kalian tidak akan punya satupun pelanggan lagi. Hahaha. Jangan mimpi mau menantangku. Hahaha. Aku akui aku kalah. Aku kalah Ye Fei. Dulu waktu sekolah aku tidak tahu, kau sejago ini berlaga, sok hebat. Li Fei, hahaha. Untung saja aku sudah putus darimu sejak lama. Kalau tidak, terjebak dengan orang kampung sepertimu yang miskin norak dan tukang bual. Menderita seperti apa hidupku nanti? Biarkan saja mereka tertawa, besok kalian tidak akan bisa tertawa lagi. Aku Li Fei. Kapanpun kau butuh pekerjaan,
Oasis hijau, kami butuh tukang sapu. Kami siap menerima kapan saja, hahaha. Ah Fei, sekarang kita harus bagaimana? Ikan tak terlupakan milik Oasis hijau benar-benar terlalu hebat. Pelanggan lama bulan baru kita, Bos Qian. Juga sudah beralih ke pihak Oasis hijau. Keluargaku selain punya kebun buah, juga punya tambak ikan yang sangat luas. Maksudmu apa? Oasis hijau punya ikan tak terlupakan. Kita juga punya ikan dewa milik kita sendiri. Ikan dewa. Tuan Li, apa Anda yakin ini ikan dewa? Bukankah ini cuma ikan nila biasa? Siri, apa kau yakin? Presiden Chu, saya yakin 100%. Ini memang ikan nila. Kalau bicara soal kelembutan dagingnya, masih kalah jauh dibanding ikan kakap. Hanya ikan biasa saja. Hei BR, tenang saja. Kapan aku pernah membohongimu? Suruh orang dapur mengolahnya dan kau akan tahu sendiri. Baiklah. Siri suruh orang mengolah ikan-ikan ini. Oke, sekarang aku akan suruh orang untuk mengurusnya. Wah, ikan ini baunya harum sekali. Apa benar ini masakan dari ikan nila? Kelihatannya sungguh menggugah selera. Meskipun ikan nila ini durinya sedikit dan dagingnya tebal, tekstur dagingnya segar dan lembut, tapi biasanya ada sedikit bau tanah. Dan sangat menuntut kualitas air yang tinggi. Tapi ikan yang ini sama sekali tidak bau amis. Malah ada aroma segar yang istimewa. Ah, di dalam kolamku itu, ada mata air alami. Ikan ini hidup dari air pegunungan. Makanya serangga terbang serta ikan dan udang kecil. Makanya tidak ada bau tanah. Ikan empurau dari restoran Green Oasis itu, alasan kenapa tidak ada rasa pahit, dan punya aroma buah yang samar. Itu juga karena ikan jenis ini sering melompat keluar air, untuk memakan buah liar bernama buah kincir. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, ini cuma ikan biasa. Kalau aku bilang ini karena resep rahasiaku, mereka pasti tidak akan percaya. Lebih baik aku berbohong sedikit saja. Hei, jangan melamun saja, ayo dicicipi. Baik. Oke. Daging ikan ini segar, lembut dan kenyal. Benarkah ini dimasak dari ikan nila? Ikan nila ini ternyata sama sekali tidak bau tanah. Justru ada aroma buah yang istimewa. Satu jenis ikan, bisa terasa aroma campuran dari belasan jenis buah. Ini sungguh luar biasa. Ah Fei, bagaimana kau melakukannya? Hahaha, aduh. Aku cuma iseng memeliharanya. Mengalahkan Green Oasis. Bos Chu, dengan ikan ajaib ini, kita pasti bisa mengalahkan Green Oasis. Melihat ramainya pengunjung ini, gaji bulan ini pasti bakal naik 2 kali lipat. Bau apa ini harum sekali. Aromanya sungguh wangi. Luzu ngeluarin menu baru apa lagi nih? Bukan deh kayaknya. Sepertinya baunya dari sebelah tuh. Gila, wanginya enak banget. Gak bisa dibiarin, gua harus lihat. Gua juga ikut. Bukan gitu woi. Bro, bukan gitu caranya. Belum bayar woi. Jangan kabur dong Manajer uang. Ini ada kejadian apa sih? Saya bos. Saya juga kurang tahu, orang-orang ini tiba-tiba lari keluar gitu aja. Ini wangi apaan sih? Hotel kita keluarin menu baru lagi ya? Ah, kayaknya nggak ada deh. Itu bos, wanginya kayaknya dari arah sana. Bener, orang-orang kayaknya lari ke restoran Xingyu. Jangan-jangan Xingyu keluarin menu baru lagi. Jalan, bawa anak buah kita ke sana lihat ada apa sebenarnya. Siap bos. Gas selevel. Jalan di depan saya. Gak usah rebutan ya, tiap orang pasti kebagian nyicipin ikan dewa kok. Ayo sini-sini. Masuk. Wanginya kayaknya emang dari piring ikan dewa itu. Ikan dewa apaan sih? Ini kan cuma ikan nila biasa, di empang gua juga banyak kali. Lo yakin? Yakinlah, gua udah piara ikan belasan tahun. Ini mah beneran ikan nila biasa, di dia ini nipu orang dong. Wah parah lo Li Fei. Lo gak bisa ngalahin lusuh kita. Sekarang lo malah mulai main begini, pakai nipu segala ya. Bukan gitu, heran deh kenapa sih kalian ngintilin gua mulu kayak setan.
Kalian lagi. Sebenarnya kalian mau apa sih? Hehe, kami tidak mau ngapa-ngapain kok. Kami kesini cuma mau makan ikan, kenapa tidak disambut nih? Ah hehehe. Kalau mau makan ikan sana antre dulu. Semuanya buka mata lebar-lebar dan lihat ini, yang katanya ikan dewa ini aslinya cuma ikan nila. Kalian jangan sampai tertipu ya. Hehehehe. Buset, ternyata benar ikan nila. Cuma ganti nama langsung dijual mahal. Ini benar-benar licik sekali. 1 ekor ikan nila dia jual ke kalian 888. Ini namanya merampokkan. Asal kalian tahu saja, restoran Jinri ini menganggap kita pelanggannya orang bego. Kalau kami di Oasis beda ceritanya. Ikan empurau kami itu spesies langka dan mahal. Harga modalnya saja sudah sangat tinggi. Saya bos Hotel Oasis. Saya bisa jamin itu asli. Sekarang kalau kalian pergi makan ke Oasis, saya kasih diskon 50%. Diskon 50%. 50%, 50%, 60% deh. Wangi sekali baunya. Bos Yan. Pedas, gurih dan segar. Rasanya enak sekali. Wah. Ini tidak mungkin, mana mungkin bisa begini. Ini 100 kali lebih enak daripada si empurau itu. Haha. Hahaha. Ini bahkan lebih enak daripada ikan andalan kami. Bos Chu. Siapkan ruang VIP untuk saya, tambah lagi beberapa ekor ikan dewa ini. Saya makan belum puas nih. Tidak masalah, Bos Kian Siu tolong diatur. Baik Bos Kian, silakan masuk. Ayo silakan masuk terus ke dalam. Hei. Bukankah kalian berdua sudah janji? Bisa meracuni ikan di tambak Cliffy sampai mati. Sebulan sudah berlalu. Ikan dewa ini bukannya hilang dari pasaran, malah jadi menu andalan di Hotel Xingyu. Belakangan ini. Mereka malah berhasil go public. Jelaskan padaku. Mana Huang Qiang? Ngomong dong. Pergi kalian semua bangsat. An Kuan. Saya An Kuan. Kalian semua diam. Kacau, apa kita bakal bangkrut gara-gara ribut sendiri? Ya. Kalau begini aku bakal hidup susah dong. Aku tidak mau. Ada apa ini? Aduh. Kubunuh kau. Gao Fei, kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, luka kecil begini tidak mempan sialan. Ada yang melaporkan kalian meracuni orang. Silakan ikut kami ke kantor polisi. Bukan aku. Itu ulah Huang Qiang. Huang Qiang sudah tertangkap. Sekarang ditambah lagi dakwaan percobaan pembunuhan. Dan juga bos kalian Wu Wenzong terlibat menghasut orang lain berbuat jahat, penggelapan pajak dan banyak kejahatan lainnya. Silakan ikut kami sekarang. Hah? Bawa dia. Si Guo Wenzong itu nekat juga ya. Orang jahat pasti kena karmanya, ayo pergi. Tamatlah, sudah. Sudahlah, kamu sudah lihat itu 800 kali. Itu mana cukup. Aku harus lihat lagi, memastikan apa benar ini bahasa Mandarin. Sini aku ajarin kamu bahasa Mandarin. Gimana tuh Mandarinnya?